Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi di channel YouTube Jaka Sandara. Sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa di like, komen, dan yang paling penting di subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang mungkin teman-teman butuhkan, dan kemudian membuat saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perbedaan antara penerbit mayor dan penerbit indie ya. Barangkali teman-teman yang menonton video ini membutuhkan informasi tersebut. Barangkali teman-teman adalah seorang penulis novel, penulis puisi, fiksi, apapun itu, ataupun teman-teman berprofesi sebagai pelajar, mahasiswa, guru, dosen, bahkan teman-teman menyukai dunia kepenulisan. Yang harus kita ketahui adalah teman-teman bahwasanya di Indonesia itu ada jalur menerbitkan buku, ada jalur mayor, ada jalur indie. Nanti kita akan bahas sampai tuntas, makanya teman-teman jangan di skip dan tonton sampai akhir. Yang pertama dari segi biaya. Sebelumnya teman-teman, saya akan menjelaskan penerbit mayor itu adalah penerbit besar yang dimiliki oleh perusahaan swasta seperti Gramedia, kemudian Republika, kemudian Kompas, kemudian Bentang Pustaka, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan penerbit indie adalah penerbit sebuah jasa penerbitan yang lingkupnya masih tidak terlalu besar, apalagi sebesar penerbit mayor. Namun dari segi keduanya, apapun itu, mayor dan indie dan semua itu adalah penerbitan buku yang secara sah, secara hukum dan bernegara. Oke, kita lanjut. Untuk dari segi biaya, kalau penerbit mayor bisa kita katakan gratis. Gratis dalam hal ini kita tidak perlu mengeluarkan biaya tentang buku kita. Semua produksi dan semua hal yang terkait dengan buku itu biayanya ditanggung oleh penerbit mayor tersebut. Paling-paling kita hanya mengeluarkan biaya ketika kita mengirimkan via email, biaya internet tentunya. Jikalau kita melakukan untuk mengirimkan melalui pos ataupun jasa pengiriman lainnya, tentu kita membutuhkan printer dan juga akan mengeluarkan biaya print tentunya. Sedangkan biaya di penerbit indie itu relatif, mulai dari 100.000 hingga jutaan rupiah, tergantung bagaimana kita ingin menerbitkannya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ada video yang lainnya ya. Kemudian jenis naskah. Kalau untuk mayor itu naskahnya diseleksi, bisa jadi 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Dan setelah diseleksi, naskah teman-teman belum bisa dikatakan terbit. Di situ akan dikatakan atau diemailkan, dibalas bahwa ada dua kemungkinan. Pertama, naskah teman-teman ditolak, kemudian naskah teman-teman diterima. Yang lebih perihnya ketika kita sudah menunggu 3 bulan, 6 bulan ternyata ditolak teman-teman ya. Yang harus kita lakukan adalah sabar dan mencobanya kembali atau mencari penerbit mayor lainnya. Namun apabila naskah teman-teman diterima, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau penerbit indie itu bebas penolakan naskah. Mau naskah apapun, teman-teman bisa menerbitkannya, kecuali naskah yang bertentangan dengan agama ataupun negara. Semua naskah bisa diterima, dijadikan buku tentunya. Dari segi waktu, nah ini yang saya katakan tadi teman-teman ya. Kalau penerbit mayor itu relatif lama, karena semua naskah yang ada di Indonesia ini masuk, dikirim melalui email, itu sungguh sangat banyak sekali. Tentunya para editor akan menyeleksinya dengan sangat hati-hati. Sedangkan penerbit indie itu relatif singkat, bahkan ada sampai 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan. Karena
naskah teman-teman tidak perlu diseleksi, sudah pasti diterbitkan. Kemudian dari segi percetakan, kalau penerbit mayor itu menggunakan offset ya, dalam artian ketika naskah teman-teman itu diterima, maka buku teman-teman akan dicetak bisa dari 1000 eksemplar bahkan sampai ribuan eksemplar untuk disebarluaskan di seluruh Indonesia. Luar biasa ya teman-teman. Sedangkan penerbit indie itu melakukan melalui yang dinamakan POD, Print of Demand. Ketika ada yang beli, ketika ada yang pesan, baru dicetak. Kalau tidak ada yang pesan, naskah teman-teman tidak akan dicetak. Nah, seperti itulah gambarannya ya. Kemudian dari segi penjualan, kalau penerbit mayor, buku kita itu sudah masuk ke toko-toko buku di seluruh Indonesia, di Gramedia, dan kita akan menjadi penulis terkenal tentunya ya. Sedangkan penerbit indie itu hanya online gitu. Kita hanya bisa menjualnya secara online, tidak bisa kita jualnya secara offline. Bisa, tapi kita harus mengeluarkan sedikit sedikit uang untuk penjualannya. Jadi kalau online kan nggak perlu duit ya teman-teman ya, kita butuh promosi saja. Keuntungan, nah, penerbit indie tergantung penulis, penerbit penerbit mayor tergantung penulis, penerbit indie tergantung juga penulis. Ya, sekian dulu ya. Oke, kita ke belakang dulu. Kenapa saya katakan tergantung penulis? Banyak teman-teman yang dari penerbit yang telah menerbitkan mayor, teman-teman penulis yang telah menerbitkan secara mayor, namun 100% diserahkan kepada penerbit. Dia tidak mau promosi, dia tidak mau menyatakan bahwa ia adalah seorang penulis, sehingga penjualan bukunya sampai segitu saja gitu kan. Sedangkan penerbit indie walaupun terbatas, tapi seorang penulis ini selalu memberikan promosi, giveaway, memperkenalkan diri, memberikan motivasi, sehingga dia lebih terkenal daripada penerbit mayor. Itu sungguh sangat banyak sekali di Indonesia, tidak perlu saya sebutkan. Teman-teman cukup searching saja, menilai sendiri. Tapi yang jelas teman-teman, dimanapun naskah teman-teman diterbitkan, lebih baik teman-teman tanya pada hati teman-teman. Sekian dulu video yang sangat singkat ini. Jika ada pertanyaan, diskusi, silakan di kolom komentar. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.